Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Di hari Minggu ini kembali kita bersyukur karena pimpinan penyertaan Tuhan telah memampukan kita sampai saat ini. Sebelum kita mulai renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Dari malam hingga pagi ini Tuhan sudah melindungi kami, dan kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Dan kami percaya karena Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah lukisan karya Titian berjudul The Rest on the Flight into Egypt mengalami pencurian sebanyak 2 kali. Namun kemudian lukisan ini ditemukan di dalam kantong plastik yang tergeletak di sebuah stasiun bus di kota London. Harga lukisan ini mencapai 32 juta US dollar. Terhadap lukisan ini dan juga lukisan lainnya, ada banyak orang yang menghargainya karena nilainya. Tapi ada juga orang yang menghargainya karena memang menyukai lukisan itu, atau karena punya hubungan dekat atau kekerabatan dengan pelukisnya. Seperti halnya sikap terhadap lukisan, terhadap Tuhan pun sikap orang berbeda-beda. Ada yang menghargai Tuhan karena menganggap Tuhan dapat memberikan sesuatu yang bernilai secara materi. Tapi ada juga orang yang menghargai Tuhan dan menyembah Tuhan karena punya pengenalan dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita perhatikan Lukas 23 ayat yang ke-8 ini. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Di sini saudara kita baca tentang pertemuan antara Tuhan Yesus dengan Raja Herodes. Saat itu Raja Herodes begitu gembira melihat sosok Tuhan Yesus di depannya. Tapi kegembiraannya itu bukan karena iman atau keinginannya untuk mendengarkan apa yang ia ajarkan. Bukan karena Herodes menghargai pribadinya. Bukan karena Herodes mengasihi Tuhan Yesus. Tapi karena ia ingin melihat mujizat dan tanda ajaib yang telah sering didengarnya. Di samping ia ingin melihat sosok yang sedang viral pada saat itu. Di ayat yang selanjutnya tertulis, ketika tidak ada tanda mujizat yang dibuat Tuhan Yesus, Herodes pun mengolok-oloknya. Herodes menghina, mengejek, mencemooh Tuhan Yesus. Sikap Herodes ini saudara menjadi sebuah teguran buat kita tentang bagaimana motif kita dalam mencari Tuhan Yesus. Apakah kita mencarinya karena berkat-Nya, karena pemberiannya, karena hal materi yang Tuhan sediakan buat kita? Atau kita mencarinya karena pribadinya, yang adalah Tuhan, Allah, pencipta semesta ini? Tidak salah meminta mujizat kepada Tuhan. Tidak salah meminta berkat pertolongan pada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah iman kita levelnya hanya sampai di situ saja? Apakah iman kita selalu bergantung kepada mujizat? Apakah iman kita selalu bergantung pada berkat materi atau lahiriah? Tuhan merindukan hubungan yang sejati dengan kita. Sebuah hubungan yang dilandaskan pada kasih, bukan pada berkat, tanda ajaib atau mujizat semata-mata. Tuhan mau kita memiliki hati yang tulus, yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan mau mengikutinya dengan penuh sukacita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara kita yang seperti Herodes, yang mencari Tuhan Yesus, yang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang begitu excited, bergembira, girang ketika melihat Tuhan Yesus, tapi semata-mata hanya karena motif ingin melihat mujizat atau tanda ajaib, ingin mendapatkan berkat ataupun pemenuhan keinginan materi? Atau apakah kita benar-benar mencari Tuhan untuk mengenalnya dan mengalami perubahan hidup yang sejati di dalam anugerah-Nya? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hati kita bersihkan dari semua motif yang tidak benar, dan biarlah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menyembahnya dengan tulus karena pribadinya, bukan karena berkat-Nya, bukan karena tanda-tandanya, bukan karena manifestasi ajaib yang Tuhan kerjakan, tapi sekali lagi karena pribadinya. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dia adalah Juru Selamat, dan Dia adalah segala-galanya bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, kembali mengingatkan kami, menegur kami bahkan, yang selama ini kami punya motif yang salah dalam mempercayai Tuhan. Kami punya motif ingin mendapat berkat-Mu. Kami ingin hal-hal yang materi daripada Tuhan. Dan kami lupa bahwa Engkau sesungguhnya adalah pribadi yang seharusnya dan sudah selayaknya kami sembah. Kami seharusnya menyembah-Mu, mengasihi-Mu, bukan karena berkat, bukan karena tanda-tanda, bukan karena mujizat-mujizat, tapi sungguh-sungguh karena pribadi-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan, Allah, pencipta langit dan bumi ini, yang layak untuk disembah, layak untuk dipuji dan dimuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Berkati kami semua ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna. Dan yang sedang dalam pergumulan masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, naikkan doa permohonan saudara secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.